Selamat sore dan selamat datang di No Limit Podcast. Jadi kali ini adalah podcast perdana dan hari ini saya bersama partner baik di kelas yaitu Kakak Bunga. Halo semuanya. Kakak Bunga. Terima kasih Kakak Bunga sudah berkenan hadir di tempat ini. Jadi kali ini karena podcast pertama dan perdana ya Kak Bunga. Betul Jadi, sekali. Ya kita akan membahas terkait pengalaman berkuliah dari semester 1 sampai sekarang di semester 3 ya Kakak Bunga? Ya. Oke. Jadi Kakak Bunga bisa diceritakan sedikit pengalaman Kakak Bunga dari semester 1 sampai sekarang, kira-kira apa yang sudah Kakak Bunga dapati dan Kakak Bunga pelajari saat berkuliah di Politeknik Elbajo Komodos. Silakan Kakak Bunga. Oke, terima kasih Kakak Jane. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Bunga. Saya mahasiswa di Politeknik Elbajo Komodos, jurusan Manajemen Pemasaran Internasional. Selama perkuliahan kami banyak sekali belajar tentang pemasaran, terutama juga tentang manajemen, karena di semester 1 dan semester 2 kami belajar tentang pengenalan awal, bagaimana itu marketing dan bagaimana juga itu manajemen. Dan juga di semester 3 ini ya Kakak Jane, kita baru mendapatkan materi-materi yang penting. Jadi karena awal-awalnya di semester 1 dan semester 2 kita belajar tentang hal-hal dasar, jadi di semester 3 ini kita belajar hal-hal yang mulai mendalam terkait manajemen dan juga pemasaran. Oke, baik. Jadi kira-kira mata kuliah tentang apa nih yang bisa sangat-sangat berkesan di Kakak Bunga sampai Kakak Bunga berkembang dengan pesat sampai bisa duduk di tempat ini, dan public speaking Kakak Bunga juga luar biasa menurut saya. Waduh, terima kasih Kakak Jane. Mata kuliah favorit ya? Oke, boleh. Mata kuliah favorit sebenarnya ya semua sih favorit, karena emang dosen-dosennya mantul-mantul semua, juga pelajarannya juga bagus-bagus semua. Jadi karena memang masuk kuliah juga tidak dipaksakan ya, jadi belajar juga ya easy lah. Oke. Terakhir kata Kakak Bunga, masuk kuliah juga tidak dipaksa. Ya. Apakah Kakak Bunga pernah mendengar bahwa dari teman-teman mungkin berkuliah karena dipaksa atau terpaksa? Oh, banyak sekali. Banyak sekali saya dengar teman-teman di Politeknik Elbajo Komodos berkuliah karena dipaksa. Tetapi ya so far setelah ditanya keberlanjutan mereka, bagaimana hasil mereka setelah berkuliah di sini, ya mereka enjoy ternyata. Jadi menurut saya dipaksa atau tidaknya berkuliah di Politeknik Elbajo Komodos tidak akan merugikan kalian, karena setelah berkuliah di sini banyak sekali hal yang didapatkan. Luar biasa, terima kasih Kak Bunga. Mungkin bisa di-spill terkait dengan tugas, dan sekarang ini lagi periodenya UTS ya Kakak Bunga. Betul. Jadi bagaimana Kakak Bunga melewati tugas dan UTS Kakak Bunga di semester 3 ini? UTS dan tugas-tugas di semester 3 ini cukup challenging ya Kak Jane, karena emang di semester 3 tuh rasanya hal-hal yang belum pernah didapatkan tuh di semester 3. Banyak sekali pelajaran-pelajaran baru gitu. Juga untuk tugas-tugasnya, oh my god, tugas-tugasnya ya lumayan lah ya, susah juga. Oke. Tapi ya karena juga berteman dengan teman-teman yang suportif, yang mendukung, jadi kita bisa bekerja sama, kita juga bisa saling diskusi tentang tugas-tugas dan juga tentang bagaimana kita belajar. Terkait UTS-nya lumayan ya, karena karena berkuliah di Politeknik Elbajo Komodos 70% praktik dan 30% teori. Jadi UTS-nya kebanyakan praktik. Oke. Jadi teori-teori tertulis itu cuma beberapa mata kuliah. Jadi kebanyakan praktik. Mungkin bisa di-spill beberapa praktek UTS-nya Kakak Bunga yang mungkin dari UTS tersebut bisa mengembangkan diri seseorang begitu. Oke, untuk UTS yang praktik tuh saya ingat UTS-nya Coach Andi, yaitu adalah di mata kuliah apa? Di mata kuliah service Customer service, betul sekali. Di mana kita
ditugaskan untuk berobservasi, mewawancarai UMKM di luar sana, tepatnya di Labuan Bajo, dan juga menanyai tentang bagaimana pengalaman mereka, perjalanan bisnis mereka. Jadi ini berhubungan dengan customer journey. So itu sangat-sangat mempengaruhi ya, karena emang jika kita menjadi seorang marketer, kita perlu memahami bagaimana situasi jual beli, situasi pemasaran, dan juga situasi bisnis di luar sana. Tetapi memang mulai dari hal-hal kecil seperti UMKM tepatnya. Oke, baik. Terima kasih Kakak Bunga. Itu saja praktek yang itu saja. Oke, terima kasih Kakak Bunga. Lalu lanjut kita beralih ke saya pernah dengar bahwa beberapa dari teman-teman termasuk Kakak Bunga pernah mengikuti event yang diselenggarakan di Labuan Bajo khususnya, dan juga melibatkan jurusannya Kakak Bunga, yaitu di manajemen pemasaran internasional. Jadi mungkin bisa dijelaskan keterlibatan antara jurusannya Kakak Bunga dan juga event yang dibuat. Ketika kita masuk ke dalam event, kira-kira apa yang bisa kita gali dari event tersebut? Oke Kakak Jen, sebetulnya pertama-tama saya ucapkan syukur ya, karena memang diberikan kesempatan untuk join dalam sebuah event, mau itu jadi LO, jadi service, ataupun jadi panitia-panitia lainnya. Memang ini betul-betul sangat berhubungan ya, kalau misalnya kita berbicara tentang pemasaran dan juga bagaimana kita bekerja dalam sebuah event. Karena di dalam sebuah event, kita tentunya berkomunikasi, kita tentunya berbicara kepada banyak orang, dan itu sebuah hal yang memang perlu praktik. Jadi tidak bisa asal-asalan saja gitu. Jadi dalam sebuah event itu diberikan kesempatan bagaimana kita tuh belajar untuk bagaimana ngomong sama banyak orang. Kita juga kenal banyak orang, dan terutama itu sih, kita bertemu banyak sekali orang yang bisa membuat kita menambah relasi, apalagi kita sebagai mahasiswa saat ini. Luar biasa ya Kakak Bunga. Dan juga kita bicara tentang Labuan Bajo. Yep. Jadi Labuan Bajo ini adalah pusatnya pariwisata ya. Banyak sekali orang-orang luar, foreign tourist, datang berkunjung di Labuan Bajo. Jadi berbicara tentang event tadi, kita akan bertemu banyak orang. Apakah di situ juga kita bertemu dengan tamu asing tersebut? Tentu saja kita bertemu dengan tamu asing. Ada beberapa event yang dimana memang tamunya itu orang asing atau orang luar. Jadi emang saat itu pernah ada pengalaman event menjadi salah satu waitress untuk sebuah gala dinner event besar. Itu berkesempatan untuk berbicara dengan orang asing. Memang saat event itu tugas saya dan juga teman-teman itu menjadi tugasnya adalah service, di mana kita melayani. Tetapi itu bukan hanya tugas orang di jurusan perhotelan ya, menurut saya seorang marketing juga perlu untuk memahami itu, karena itu berkaitan dengan bagaimana pelayanan, bagaimana juga tentang komunikasi. Jadi menurut saya itu masih berhubungan ketika kita berusaha untuk melayani seseorang, juga bagaimana kita berbicara dengan seseorang. Oke, Kakak Bunga. Berbicara tentang interaksi kita dengan foreign tourist, otomatis di situ kita memerlukan yang namanya skill dalam berbahasa Inggris ya. Ya, betul. Jadi di jurusannya Kakak Bunga sendiri, apakah belajarnya sangat khusus terkait dengan bahasa Inggris tersebut? Karena suatu saat dibutuhkan ketika event, ketika bertemu dengan tamu luar, sangat penting ini bahasa Inggris. Ya Kakak Jen, tentu saja kita belajar bahasa Inggris di Prodi Manajemen Pemasaran Internasional. Dari semester 1 hingga semester 3 ini, setiap semesternya kami diajarkan tentang bahasa Inggris, tetapi memang mata kuliah selalu berbeda-beda. Seperti di semester 3 ini, kami belajar tentang English in Presentation, di mana kita belajar tentang bagaimana presentasi dengan profesional menggunakan bahasa Inggris. Tetapi juga di semester 1 dan semester 2 kita belajar tentang bahasa Inggris, tentunya di bagian atau hal yang berbeda. So memang di program studi ini kita belajar tentang bahasa Inggris, tetapi bahasa Inggris yang diajarkan memang mendalam dan juga berbeda-beda di setiap semesternya. Oke, Kakak Bunga,
terima kasih. Menarik sekali ya Kakak Bunga berkuliah di Politeknik Elbajo Komodus dan di jurusannya Kakak Bunga di manajemen pemasaran internasional. Yap. Oke, banyak sekali kita bisa mengikuti event, kita dilibatkan begitu di event-event tersebut dan juga of course kita bertemu dengan tamu-tamu dari luar. Betul sekali. Saya rasa itu sangat luar biasa Kakak Bunga. Mungkin ada pengalaman-pengalaman lain dari Kakak Bunga yang mungkin di luar dari kegiatan kampus, tapi masih berkaitan dengan jurusannya Kakak Bunga. Untuk kegiatan-kegiatan luar, saya masih kurang ya untuk berkegiatan-kegiatan di luar karena memang fokus saya saat ini adalah berkuliah. Tapi memang ada kegiatan-kegiatan yang saya lakukan di luar, tetapi memang tidak berhubungan dengan perkuliahan saya karena memang saya cukup membatasi bagaimana kita belajar di kampus dan juga belajar di luar. Sehingga kalau saya belajar di luar, saya memerlukan pelajaran yang baru. Tidak lagi tentang jurusan, tidak lagi tentang perkuliahan. Jadi ini tentang hal-hal baru di luar konteks prodi saya dan juga perkuliahan saya. Oke, luar biasa Kakak Bunga. Untuk kata terakhir mungkin ada yang ingin disampaikan dari Kakak Bunga kepada para audiens di luar sana. Oke, kata-kata terakhir. Ini semacam kagum ya, kata-kata terakhir. Kata-kata terakhirnya, teman-teman jangan ragu untuk berkuliah di Politeknik Elbajo Komodus dan mengambil jurusan manajemen pemasaran internasional. Karena disuruh ataupun tidak disuruh untuk berkuliah di Politeknik Elbajo Komodus tidak akan menyesal. Luar biasa. Terima kasih Kakak Bunga atas waktunya bisa berkesempatan hadir di tempat ini, sangat luar biasa dan juga sudah memberikan sedikit motivasi kepada audiens di luar sana dan juga sedikit yang bisa saya ambil dari Kakak Bunga punya quotes di terakhir yaitu jangan ragu untuk memilih berkuliah. Entah itu tadi sempat dibahas entah itu paksa ataupun tidak, kita harus bisa tetap menjalani itu semua. Jadi terima kasih Kak Bunga. Itu saja podcast perdana dari No Limit Podcast pada hari ini. Sampai jumpa dan selamat bertemu di podcast-podcast berikutnya. Bye-bye. See you next time. Halo guys, dimanapun Anda berada pasti sangat ingin lebih makanya nggak usah nyapa halo guys, langsung aja kayak session selanjutnya kita ngomongin apa ya? Yuk kasih masukan. Session selanjutnya kita ngomong apa ya? Silakan komen di bawah sini topik apa selanjutnya.